Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran daring kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Dengan pembelajaran hari ini, kami mengharapkan kalian untuk dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan serta mendeskripsikan fungsi-fungsinya. Sebelumnya, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Manfaat yang utama bagi hewan dan manusia yaitu sebagai penghasil oksigen, yaitu berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Itu adalah manfaat tumbuhan yang paling utama. Kemudian manfaat bagian tumbuhan untuk manusia yaitu sebagai sumber bahan pangan yang terdapat pada padi, jagung, singkong, kentang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai bahan perabot rumah tangga, jembatan, dermaga. Ini bisa diperoleh dari batangnya atau kayunya. Kemudian sebagai bahan pembuat obat, misalnya dari tumbuhan kayu putih dan jamu tradisional. Ada kunyit, jahe, kencur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tumbuhan sendiri, bagian tubuhnya bisa dibagi ke dalam 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk pertumbuhan tanaman, yaitu pada batang, akar, dan daun. Kemudian yang kedua, perlindungan diri atau adaptasi, yaitu akar, batang, dan ada yang duri juga untuk perlindungan diri, duri dari tumbuhan. Kemudian ada yang juga untuk alat berkembang biak, yaitu terdapat pada bunga. Bu Guru akan menanam sebuah tumbuhan. Di sini akan muncul yang Bu Guru tanam dari biji. Akan tumbuh akar. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu yang ada di dalam tanah, yaitu ini akar. Kemudian setelah tumbuh akar lalu akan menjadi batang. Ini adalah batang dari tumbuhan. Bagian yang kedua yaitu batang. Kemudian dari batang akan tumbuh daun. Lalu akan tumbuh bunga. Dalam bunga nanti akan ada biji dan biji akan menjadi buah. Tapi tidak semua tumbuhan mempunyai bunga dan buah. Ada beberapa tumbuhan yang hanya mempunyai hanya memiliki daun dan tidak berbunga dan berbuah. Sekarang kita akan bahas satu-satu mulai dari akar. Yang pertama adalah akar. Ini adalah tadi akarnya tomat. Aslinya jenis akarnya itu ada 2. Akar itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1 dan 2. Kita beri nama ini 1 dan ini kita beri nama 2. Akar yang pertama atau akar 1 ini disebut dengan akar tunggang. Dan akar yang kedua disebut dengan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Ini adalah pangkal akarnya. Di sini berarti ada batang nanti ya. Jadi batangnya itu masuk ke dalam tanah, cabang-cabang akarnya akan keluar dari cabang utama. Ini adalah cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Contohnya. Kemudian akar serabut. Ini akar yang kedua. Akar serabut itu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Mana pangkal batang ya? Ini adalah pangkal batang. Dan akar samping itu keluar dari akar batangnya. Ini adalah akar samping. Kalau tadi tunggang tadi langsung ke bawah 1, ini
masih bercabang 3. Kemudian dari cabang ini masih keluar cabang-cabang lagi. Ini disebut akar yang menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Jadi akar tunggangnya tidak berkembang digantikan dengan akar serabut. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu, misalnya padi. Tuh lihat padi. Padi ini akarnya serabut banyak kecil-kecil. Kemudian jagung, ini akarnya kecil-kecil, banyak. Kemudian ada rumput, misalnya rumput teki. Rumput teki. Nih. Kemudian ini adalah bagian dari penampang akar. Ini adalah batang akarnya. Ini merupakan contoh dari akar tunggang. Kemudian ada cabang akarnya. Di serabut juga ada cabang akar. Kemudian ada bulu akar. Sama serabut dan tunggang juga ada bulu akar. Dan yang paling ujung sendiri yaitu ujung akar. Kemudian akar juga digunakan sebagai tempat menyimpan makanan. Selain fungsi akar itu selain untuk menyerap air, jadi akar ini, ujung akarnya ini akan menyerap air dan zat mineral atau zat hara dari dalam tanah, kemudian dialirkan sampai ke batang, ke daun. Selain itu, akar juga untuk menopang batang atau tubuh tumbuhan itu agar tetap kokoh. Dan yang ketiga, akar itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Apa itu cadangan makanan? Cadangan makanan itu merupakan akar yang membesar. Jadi akar yang membesar kemudian bisa digunakan manusia untuk dimakan, untuk bahan pangan. Misalnya, wortel. Tanaman wortel ini memiliki jenis akar apa ya? Ini akarnya wortel ini kan batangnya langsung satu membesar. Ini berarti jenis akarnya yaitu akar tunggang. Tanaman wortel ini menyimpan cadangan makanannya pada akar. Meskipun ini ada cadangan makanannya di akar, tapi wortel ini mempunyai vitamin yang sangat penting bagi kita, yaitu vitamin A, baik untuk kesehatan mata. Berarti, kalau makan wortel berarti makan akar ya, Bu? Iya. Kalau kalian makan wortel berarti makan akar, tapi akar yang bervitamin. Itu adalah jenis akar tunggang yang menyimpan cadangan makanan. Lalu bagaimana dengan cadangan makanan akar serabut? Ada, akar serabut juga punya cadangan makanan. Contohnya, singkong. Ini adalah batangnya. Kemudian ini adalah akar serabutnya. Akar serabut yang membesar, yang tumbuh besar akan menjadi singkong. Ini dari tanaman singkong. Jadi ada ya perbedaannya ya. Kalau wortel tadi hanya satu, nah ini langsung daunnya. Tapi kalau singkong, ini dari pangkal batang langsung muncul serabut-serabut yang membesar, itu adalah singkong. Jadi ada perbedaannya antara akarnya yang ada pada tanaman singkong dengan wortel. Kemudian cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa disebut dengan umbi. Nah ini dua-duanya ini disebut dengan umbi. Umbi itu jenisnya bermacam-macam. Coba kita lihat. Kalau tadi ini wortel dan singkong, itu dari akar, berarti dinamakan dengan umbi akar. Kalau misalnya kentang, apakah kentang punya akar dari akarnya? Apakah ubi jalar juga dari akarnya? Bukan. Kalau kentang dan ubi jalar itu disebut dengan umbi batang. Kalau kentang dan ubi jalar disebut umbi batang. Coba kalian amati kalau ada tanaman di sekitar kalian. Coba ini termasuk umbi apa ya? Kalau tebu. Tebu itu cadangan makanannya ada di mana?
Tebu itu cadangan makanannya ada di batang. Sagu juga ada di batang. Sekarang kita lanjutkan ke bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batangnya ini yang naik ke atas tempat tumbuhnya daun. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun. Ini batangnya. Nah, kalau tidak ada batang, daun tidak akan bisa tumbuh. Tempat tumbuhnya buah dan tempat tumbuhnya bunga. Tempat lewatnya air dan unsur hara serta zat makanan yang dibawa akar itu lewat batang. Kemudian sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan pada batang ini tadi tebu, sagu juga masuk umbi batang ya, cadangan makanan yang ada di batang. Kemudian batang juga dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu batang kayu, batang yang keras, kuat, dan sebagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, cemara, beringin, dan lain sebagainya. Kemudian ada batang basah. Kalau batang kayu biasanya kan berkambium. Kadang ya berkambium itu yang seperti lengket-lengket kalau ditebang, itu lengket-lengket dalamnya itu berkambium. Kemudian ada batang basah. Batang basah ini batang yang lunak dan berair. Misalnya bayam, kangkung. Kemudian apalagi yang buat sayur-sayur itu banyak sekali ya. Seledri juga batang lunak dan berair. Batang rumput, batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Misalnya padi, serai, dan rumput-rumput pada umumnya. Sekarang kita lanjut ke daun. Daun tidak kalah pentingnya bagi tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi tempat untuk mengolah makanan. Daun ini memiliki zat warna hijau daun atau klorofil yang berperan penting pada fotosintesis. Fotosintesis ini untuk mengolah makanannya. Jadi tanaman juga butuh makan sama seperti manusia. Butuh air, butuh sinar matahari untuk tumbuh. Kemudian daun juga bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun ini berfungsi sebagai pembuluh darah atau mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Jadi setelah air diambil dari akar, itu mengalir lewat batang ke daun. Setelah daun memproses makanannya yang terdiri dari air, kemudian sinar matahari, itu lalu akan jadi makanan dan mengalirkan makanannya lagi dari daun ke batang. Seperti tulang pada manusia, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Daun itu bentuknya ada 4. Ada tulang daun melengkung. Ini melengkung. Tulang daun melengkung itu biasanya ada pada tumbuhan gadung. Kemudian ada pada tumbuhan lada. Ada pada tumbuhan waru. Daun waru, nah itu melengkung. Kemudian ada tulang daun sejajar, maksudnya dari atas ke bawah ini lurus, sejajar. Itu contohnya pada padi, apalagi ya, jagung, apalagi kira-kira, daun tebu, ya, daun tebu juga sejajar. Kemudian ada tulang menjari, ini seperti jari, seperti jari-jari. Tulang menjari ini contohnya pada daun singkong. Coba kalian lihat kalau ada di sekitar kalian daun singkong. Kemudian ada daun pepaya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu tulang daun menyirip. Seperti sirip ikan. Ini seperti sejajar tapi aslinya ini ada lagi. Nah, ini menyirip seperti sirip ikan. Tulang daun menyirip ini ada pada daun jambu, apalagi ya,
daun mangga. Ya. Itu adalah bentuk tulang daun. Sekarang kita lanjut ke bunga. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga ini adalah adalah penghasil biji supaya bisa berbuah. Bunga itu memiliki fungsi utama sebagai alat perkembangbiakan. Jadi dalam bunga itu juga ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ini adalah contoh penampangnya bunga. Yang pertama itu yang paling tengah, ini adalah contoh bunga sepatu. Yang paling tengah itu adalah kepala putik. Kepala putik ini merupakan alat kelamin betina atau kalau biasanya cewek ya, kelamin cewek, perempuan. Dan ini adalah tangkai putiknya. Yang di bawahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah benang kepala sari. Kepala sari. Yang di bawahnya adalah benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan atau cowoknya. Kemudian yang berwarna hijau yang menopang mahkota, kalau ini adalah itu adalah kelopak. Kalau yang berwarna pink ini adalah mahkota bunga. Yang menopang mahkota adalah kelopak. Kemudian di dalamnya ini yang telah dihasilkan kepala putik dan benang sarinya itu adalah bakal biji yang akan menjadi buah. Dan yang di bawahnya adalah dasar bunga. Yang terakhir adalah tangkai bunga. Jadi peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah ini benang sarinya yang biasanya benang sari berwarna kuning-kuning di sini, kuning-kuning. Kalau dipegang dengan tangan akan menempel ke tangan. Peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik maka akan terjadi namanya penyerbukan dan akan menghasilkan biji. Ini biasa dibantu dengan hewan, misalnya kupu-kupu, serangga, tawon ya. Atau bisa juga dibantu dengan angin atau manusia. Itu nanti bisa jadi biji dan bisa menjadi bakal buah untuk tumbuhnya tumbuhan baru. Kita akan bahas lagi tentang penyerbukan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Hasil dari bakal biji tadi, bunganya tadi bisa menjadi buah. Buah ini berfungsi menjadi bakal tanaman baru. Apabila kondisi lingkungan mendukung, jadi menurut keping bijinya tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan atau dikotil berkeping dua. Tadi sempat kita bahas contohnya monokotil dan dikotil. Kita akan bahas lebih lanjut tentang tumbuhan ini pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita ingat kembali tentang bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, dan kelima buah. Masing-masing bagian dari tumbuhan ini berfungsi untuk manusia dan hewan, sangat penting sekali umumnya atau fungsi yang utama yaitu untuk penghasil oksigen, kemudian untuk pangan, untuk perabotan rumah tangga, dan obat-obatan. Kemudian manusia juga bisa memanfaatkan tumbuhan mulai dari akar sampai buahnya. Seperti biji ini monokotil adalah biji berkeping satu. Ini biasanya digunakan untuk bukan digunakan ya, tapi untuk tumbuhan misalnya padi yang berakar serabut ya, jagung dan salak
itu kepingnya satu, tidak bisa terbelah. Jadi kalau tumbuhan berkeping satu itu akarnya serabut. Kalau tumbuhan dikotil atau berkeping dua akarnya tunggang. Tumbuhan yang misalnya mangga, jambu, ya, kacang tanah itu berkeping dua. Kita akan lanjut lagi tentang biji, tentang bunga pada pertemuan selanjutnya. Kalau masih belum paham tentang video ini atau materi ini, bisa lanjut ke sesi tanya jawab pada kegiatan sinkronus atau Google Meet kita. Bu Guru akhiri untuk materi bagian tubuh tumbuhan. Silakan belajar dengan giat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.